Terus pas gue tanya lagi, Mbak ini sebenarnya dari mana? Mau kemana? Gue bilang gitu kan. Terus habis itu kata, dia tuh cuma nunjuk lurus gitu doang. Cuma nunjuk lurus, gue bingung. Kata teman gue, coba lu tawarin makan, dia kali belum makan. Temen gue gitu kan, akhirnya gue bilang, Mbak mau makan nggak? Gue bilang gitu. Nggak sengaja, gue itu yang namanya kita mau nawarin makan, gue megang tangannya dong. Iya. Jadi pas ketika gue megang tangannya tuh, tuh badan gue tuh kayak kesetrum bang. Gue sampai gemeter gini. Gue takut, gue bilang gitu. Jaraknya dekat berarti itu ya? 10 jangkal dari badan ini gue, kepala gue. Gue sampai kayak gini. Ya Allah, gue takut. Akhirnya gue kabur tuh ke dalam tenda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih di besok pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Ada beberapa gunung di Indonesia yang terkenal akan kemistisannya. Salah satunya adalah Gunung Slamet. Gunung yang berada di Jawa Tengah ini memang terkenal akan kemistisan dan kehororannya nih, terutama di pos 4. Konon, kenapa di pos 4 ini dinamakan Samar Hantu, yang artinya hantu yang samar-samar. Nah, pada malam kali ini, gue udah berhasil menghadirkan salah satu narasumber yang mempunyai cerita horor nih di pos 4 Gunung Slamet. Oke, langsung aja nih kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam, Hilya. Halo. Apa kabar nih, Hilya? Baik. Sehat? Alhamdulillah baik. Kelihatannya baik kan? Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah, Gimana tuh reaksi kemarin pas bacain komen? Ya udah biarin lah, namanya juga netizen lah. Jadi iya, kita anggap itu bumbu-bumbu aja. Oke, mungkin gitu. orang-orang yang gak ngalamin kejadian Bener gitu ya. banget, Makanya kan bener. perspektif mereka tuh mungkin seperti itu. Bener. Ikhlasin aja ya. Ikhlas banget. Oke, Hilya. Ya. Kesibukannya lagi apa sekarang nih? Sekarang masih nyibukin diri sendiri sih. Oke. Buat konten masih masih buat rutin. konten juga? Iya, bener. Konten apa tuh kalau gitu? Ya konten pribadi. Di IG atau Di Instagram sih, gitu? di Instagram sama di TikTok paling. Oh, Tapi lebih sering sekarang karena sekarang lagi freelance di salah satu perusahaan properti, jadi lebih fokus ke kerjaan itu. Properti? Iya, tentang properti. rumah-rumah gitu? Bener banget. Wow. Abang lagi cari rumah? Pengen sih, cuma ininya kan modalnya cukup. Iya, cukup besar memang. Iya. Karena kan setiap tahunnya harga rumah tuh naik, Bang. Oh, berarti teman-teman semua yang pengen punya rumah bisa langsung Bisa. pilih aja begitu ya? Bisa. Oh, Boleh. Kemana caranya? Caranya bisa langsung DM di Instagram maupun TikTok Casa Development. Oke, nggak langsung dari lu, langsung ke ininya berarti. Bisa langsung ke gua, bisa langsung ke situ juga bisa. Oke, Hilya, pada malam kali ini mau menceritakan sebuah pengalaman pendakian ini di Gunung Slamet ya? Iya, di Gunung Slamet. Itu pada tahun 2018. 2018. Itu 5 orang, termasuk 5 lu? orang, betul. Oke, kan sempat ngalamin kejadian yang nggak ngenakin di pos Bener. 4. Itu kayak gimana sih ceritanya? Jadi di pos 4 Samar Hantu itu waktu itu kita ketemu sama satu pendaki cewek. Ya. Dan ketika gua sapa dia pegang tangan gua tuh kayak kesetrum gitu loh. Oh. Ketika teman gua mau nyelamatin gua, jadi dia tuh kayak malah ikutan, badannya tuh gemeter. Temen lu itu juga? Jadi bener-bener saling nyelamatin, lima-limanya semuanya gemeter semua kayak orang kesetrum gitu loh, Bang. Oke, ini pendaki benar apa bukan nih? Nggak tahu sih, kalau kata info yang gue tahu setelah kita udah turun dari gunung tersebut, itu jadi salah satu teman gue itu cerita ke orang basecamp, kata orang basecamp memang ini pendaki ini udah yang hilang di tahun 90-an katanya. Tapi sampai sekarang belum ditemuin jenazahnya gitu. Sampai sekarang berarti belum diketemukan ya? Benar. Oke, kenapa bisa berspekulasi kalau itu pendaki yang udah hilang dari Karena gitu? Waktu itu kan ada tuh, mereka tuh kayak simpen data sama foto-fotonya. Jadi dikasih tahu nih,
Ini foto ini dikasih tahu sama orang base camp, Ini fotonya tentang ini bukan korbannya ini. Iya, gitu. ini bukan orangnya katanya gitu. Oke, makanya. Iya, baru oh iya bener kata teman-teman gue, iya bener itu. Oke, kita skip dulu aja kayaknya. Oke. Kayaknya gokil nih cerita pada malam kali ini. Bener. Namun sebelum kita masuk ke ceritanya, bagi teman-teman semua yang belum subscribe, silahkan di-subscribe terlebih dahulu, like, comment, and share. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar teman-teman semua nggak ketinggalan video terbaru dari Besok Pagi. Jangan lupa di-follow Instagram Besok Pagi, karena di situ banyak banget informasi mengenai seputaran trip pendakian, sewa rental outdoor, atau bagi teman-teman yang pengen menjadi narasumber, bisa juga nih langsung DM aja ke Instagram Besok Pagi. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Pertama itu memang di 2018 itu gue memang ada ngerencanain naik ke Gunung Selamat, itu pertama kalinya. Kayaknya di 2018 2019 itu memang gue tuh lagi marak-maraknya buat naik gunung deh. Jadi lagi semangat-semangat. Iya, lagi semangat-semangat naik gunung, dan alhamdulillah kemarin tuh 2018 itu dikasih kesempatan buat naik ke Gunung Selamat. Memang itu pendakian yang pertama kali atau pertama kali ke Selamat. Iya. Pertama kali ke Gunung Selamat itu. Terus dari Bekasi memang gue ini berangkat dari Bekasi naik kereta, turun di stasiun Purwokerto waktu itu. Nah di stasiun Purwokerto itu gue minta jemput sama salah satu teman yang memang dia tuh domisilinya memang di Purwokerto, nggak jauh dari base camp Bambangan. Kemarin gue naik via Bambangan. Terus dijemputlah sama temen gue. Nah kita tuh ngerencanain, kalau kemarin sih gue naiknya itu memang nggak tahu nih kalau misalnya kita tuh bisa sampai berlima. Jadi memang ini teman-temannya teman gue yang orang Purwokerto ini. Berarti lu dari Jakarta sendiri, Hil? Iya, dari Bekasi sendiri. Iya. Terus udah nyampe di Purwokerto, habis itu gue dijemput. Nah malam itu gue tuh istirahat, karena kan jarak dari tempat teman gue ke base camp Bambangan itu kurang lebih 1 jam lah, jadi nggak jauh-jauh banget. Jadi kita mutusin buat istirahat di rumah teman gue. Jadi gue nih nunggu kawan-kawannya juga yang bertiga ini datang ke rumah teman gue ini. Singkat cerita, besok paginya sekitar subuh lah kita berangkat dari rumah teman gue menuju ke base camp Bambangan. Pas di base camp Bambangan kita ya registrasi registrasi biasa. Terus juga tuh kemarin kita mulai start pendakian itu jam 7:30 pagi lah. Pagi itu udah masih pagi. Yeah. Karena pada waktu itu nggak ada ojek. Kalau sekarang mungkin ada ojek ya dari base camp ke pos 1. Yeah. Yang dari base camp ke pos 1 memang jauh banget itu. Jauh banget. Itu kalau misalnya jalan kaki itu bisa sampai 2-3 jam lah. Itu nyantainya itu 3 jam. Makanya kemarin itu karena kita nggak ada transportasi dari base camp ke pos 1, belum ada ojek, jadi kita jalan kaki dong. Harus dari pagi. Rencana buat ngecamp itu memang di pos 5. Di pos 5 tuh kata teman gue yang pernah kesana, itu ada pos air, ada mata airnya. Ada mata airnya di bawah. Iya, di bawah itu ada mata airnya. Tapi katanya tuh agak turun ke bawah kan. Ya udah gitu kan, kita memang rencanain buat camp di pos 5. Terus naiklah jam 7:30 pagi itu. Awal naik sih kayak nggak ada yang gimana-gimana ya, kayak nggak ada buat kepikiran buat ke hal-hal yang negatif atau hal-hal yang mistis atau horor. Yeah. Karena memang nggak buat aja berarti. Iya gitu, buat bener-bener buat senang-senang aja gitu dengan niat yang baik gitu kan. Terus naik, kita tuh udah mulai naik sekitar di pos 1 itu kita istirahat, udah nyampe jam 10-an lah, jam 10-an pagi kita nyampe di pos 1. Terus dari situ kita istirahat sebentar doang, nggak lama. Nah dari pos 1 ke pos 2 itu treknya tuh udah mulai masuk hutan. Terus
tanjakannya juga ya ada lah gitu, cuma nggak yang parah-parah banget gitu kan dari satu ke dua. Dari satu ke dua juga hal-hal yang horor atau mistis juga belum terasa sama kita orang nih gitu. Nggak ada yang hal-hal yang kita harus takutin. Dari pos 2 ke 3 itu baru tuh Bang. Jadi kabut tuh kayak kabut mulai naik, terus habis itu kayak hawanya tuh pengen hujan. Tapi nggak hujan gitu. Jadi bener-bener kabutnya kayak mendung aja gitu iya, gitu ya? kabutnya tebel banget. Angin itu sama sekali nggak ada angin sama sekali. Mau menuju ke pos 3 itu bener-bener hening banget. Gak tahu kenapa ya, kemarin tuh memang gue bukan naik di hari libur juga, emang di hari biasa. Jadi mungkin pendakian kali itu tuh nggak yang terlalu rame banget. Agak gitu kan. sepi ya berarti ya? Iya, jadi memang pas kemarin di trek pun kita ketemu memang sama ada pendaki lain, cuma yang jarak itu kita memang jauh-jauh gitu, jadi nggak papasan sama pendaki lain gitu. Jadinya pas mau ke pos 3 itu, jadi gue tuh sama teman gue nemuin satu pohonnya itu jadi satu pohon nih Bang, ada satu ranting, jadi kan nggak ada angin tapi ini ranting ini tetap bergerak gitu, kayak bergerak. Ya gue sih berpikirnya kayak nggak ada yang hal buat ke horor gitu ya Bang ya, nggak ada. Alhamdulillahnya gitu, mikir udah kita itu palingan cuma kayak selingan angin apa kayak gitu kan. Udah tuh kita lanjut, kita paling kalau istirahat juga nggak yang lama-lama banget. Memang rencana sebelum naik itu pas di base camp itu dibilangin sama orang base camp. Jadi kata orang base camp itu sebelum maghrib harus lepas pos 4 gitu ngomongnya. Dan kita tanya dong kenapa, apalagi gua kan, kenapa memangnya Bang gitu kan. Ya pokoknya untuk menghindari hal-hal yang ngediinginin, ngomongnya begitu. Oke gitu kan. Yang lama itu kita memang breaknya di pos 3. Sempat makan dulu gitu, memang Siang ada. berarti dia? Kalau kemarin sore gitu? Kemarin tuh di pos 3 itu jam 1:30 siang lah. 1:30 hampir jam 2. Itu tuh memang ya nggak yang terlalu ini banget gitu. Nggak terlalu sore banget itu kan. Masih 1:30. Kita udah makan, udah istirahat di sana. Akhirnya kita buat ngelanjutin ke pos 4. Jalan trek dari pos 3 ke 4 itu juga nggak jauh banget dan nggak deket banget. Tapi memang treknya udah lumayan naik gitu kan di Bambangan itu. Nyampe di pos 4 itu kita nge-break dulu tuh jam sekitar jam 4-an di pos 4. Nah, di pos 4 ini, jadi tuh waktu itu tuh ada satu pohon yang tumbang. Iya. Satu tombong yang tumbang. Terus habis itu kita tuh kayak istirahat nyender lah di situ. Iya oke. Kalau waktu itu gue ingetnya tuh jalur tuh sebelah kiri. Jadi pohon tumbang, jadi di pohon tumbang itu di sebelah kanan. Jadi itu sebelah kanan itu bukan jalur. Gitu kan. Gue tuh nggak duduk sih, nyender, lebih ke nyender. Gue, kawan-kawan gue, jadi gue nih yang paling pojok. Nah pas gue ini diem nih, gak lama ada satu pendaki cewek bawa keril. Itu gue inget banget tuh, dia bawa keril, pakai baju yang kumuh, jadi bajunya tuh kayak kotor gitu loh Bang. Terus pakai kerudung, tapi mukanya pucat banget, kayak orang sakit dan belum makan. Dan anehnya pendaki cewek ini tuh dia datangnya dari lawan arah, bukan dari jalur. Jadi dia tuh yang dari kan pohon tumbang nih, Iya. dari lawan arahnya pohon tumbang itu. Dari sebelah sananya berarti Iya. ya? Yang gue heran itu kan bukan jalur. Iya. Kenapa dia dari situ, gitu kan? Terus habis itu gue tanya dong, dia kan nyampe nih bawa keril sendirian, cewek ya inilah berpikir positif aja lah, cewek sendirian sore hari, mukanya pucet. Kita pasti nanya dong, khawatir dong, ini orang kenapa? Kayak gitu dong. Kayak gue tanya, Mbak dari mana? Dia diam. Terus Mbak namanya siapa? Dia diam. Mbak temennya mana? Jadi kayak nggak ada jawaban. Terus pas gue tanya lagi, Mbak ini sebenarnya dari mana? Mau kemana? Gue bilang gitu kan. Terus habis itu dia tuh cuma nunjuk lurus gitu doang. Cuma nunjuk lurus. Gue bingung. Kata teman gue, coba lu tawarin makan, dia kali belum makan.
temen gue gitu kan. Akhirnya gue bilang, Bang mau makan nggak? Gue bilang gitu. Nggak sengaja, gue itu yang namanya kita mau nawarin makan, gue megang tangannya dong. Iya. Jadi pas ketika gue megang tangannya tuh, tuh badan gue tuh kayak kesetrum Bang. Dan itu nggak bisa dilepas tangan gue. Terus habis itu pas tangan gue gemeter sampai ke badan-badan, sama temen gue khawatir dong sama gue, dipegang lah badan gue. Temen gue jadi kayak ikut nyamber dan nggak bisa lepas dari badan gue. Terus aja kayak ditolongin satu persatu, tetap semuanya jadi kesamber semua, kayak orang kena kesamber listrik gitu loh Bang. Kayak kesetrum ya? Iya. Tapi bener-bener gemeter dan si cewek ini tuh diem aja. Itu, wah itu deg-degannya Masya Allah banget itu, bener-bener kayak nggak expect sampai kayak gitu. Akhirnya sama kawan gue ditarik, yang terakhir tuh, tarik, set, badan dia, habis itu saling narik, terlepaslah kita. Habis itu lepas dari badan tuh cewek, lari semua Bang kita. Lari pokoknya dari pos 4 Samaran tuh lari sekencang-kencangnya. Bener-bener dari pos 4 ke pos 5 tuh jaraknya tuh lumayan loh Bang. Tapi kemarin gue cuma setengah jam gara-gara gue jalan cepet sama teman-teman gue. Wah itu parah banget sih. Berarti penagih itu lu tinggalin di situ? Iya, itu gue tinggalin di situ. Dan gue udah nggak mikir lagi kayak itu orang atau bukan, gue udah nggak mikir. Pokoknya intinya kita harus pergi dari pos 4 itu. Nggak tahu kenapa ya, kayak perasaan juga kata temen gue juga nggak masuk akal kalau itu manusia gitu kan ngomongnya. Cuma kok manusia bisa napak gitu? Apa sih? Gue sih kalau kata orang-orang gitu kan, yang namanya jin dan sebangsanya itu kayak nggak napak ke tanah atau gimana. Ya, gitu iya ya? Kayak gitu. Tapi itu bener-bener manusia gitu, emang berwujud manusia gitu kan. Jadinya kita nggak tahu deh, udah jangan dipikirin deh gitu kan. Akhirnya kita sampai di pos 5 itu hampir maghrib kita nyampe di pos 5. Di pos 5 itu kita bangun tenda. Jadi kan kalau di pos 5 itu kayak teras sharing gitu loh Bang. Iya. Ini ada ntar di atas lagi sampai ada satu pondopo ya, satu tempat gitu. Bedeng. Iya itulah namanya lah, yang buat istirahat orang-orang yang itu yang belum bangun tenda. Jadi kita tuh buat tenda di paling bawahnya teras sharing, paling bawah pokoknya. Nggak yang atas banget. Kalau misalnya dari jalur air, jadi ini tenda kita agak ke kiri sedikit turun ke bawah. Jadi itu udah masuk jalur air kan. Terus buat tenda di sana karena udah mau menjelang malam. Jadi gue sama teman-teman gue setelah buat tenda, karena kita tahu di situ ada saluran air, ada jalur air kan. Kita ngambil air lah. Nah kemarin pas ngambil air itu gue sama kawan gue berdua, emang gue yang pengen tahu lah sumbernya di mana gitu kan. Itu udah malam tuh, udah habis maghrib, udah lewat maghrib sama pas gue ngambil air. Ngambil air itu kayaknya tuh treknya itu memang licin kayak abis hujan. Cuma kita nggak ketemu hujan tuh di situ, tapi benar-benar kayak licin gitu, tanah basah gitu loh. Ngambil air tuh di jalur air itu, temen gua itu pas mau turun ke bawah, dia tuh kakinya tuh kayak katanya kram. Tapi keramnya itu tuh nggak bisa digerakin sama sekali. Kayak kata dia mah ada yang nahan, kayak kaki gue ada yang nahan, begitu ngomongnya. Cuma gue bilang apaan sih, lu jangan ngadi-ngadi dah gitu kan, jangan macem-macem lu nih, udah malam nih gitu. Seketika tuh senter dia tuh mati, senter headlamp dia tuh mati. Gue kira baterainya habis, ternyata pas dihidupin lagi baterainya masih ada tuh, masih nyala gitu. Akhirnya gue tetap berpikir positif, gue nggak boleh berpikir yang macem-macem. Udah istighfar, kita istighfar, udah aja kita istighfar di situ. Nggak lama, selang 5 menit kaki dia udah mendingan, akhirnya bisa dibawa jalan tuh. Jadi ya udah tuh kita jalan turun ke bawah, kita ambil air. Gue halu kali apa gimana ya Bang ya, pas gue lagi ngambil air itu ada gue ngelihat samar-samar kayak cewek
pendaki yang gue temuin di pos 4 itu. Jadi kayak dia tuh ngelambain tangan kayak minta tolong gitu loh bang. Tapi kayak samar-samar, kayak gue halu deh, gue bilang gitu. Tapi gue bilang sama temen gue, cucu lihat dah, lu lihat itu deh, lu lihat itu di deket pohon deh, gue bilang gitu. Kenapa? Itu kayak gue kayak ngelihat cewek yang tadi lo di pos 4. Pas lu jangan ngadi-ngadi lu, udah cepetan kita naik, katanya gitu. Udah gitu sambil bisik-bisik tuh kayak gitu. Udah gue lupain tuh, itu mungkin haluan gue, jangan berpikir yang macem-macem lah. Naiklah kita ke atas, nyampe lah di tenda. Karena di situ kita belum makan, jadi ya kita masak lah tuh. Terus kita ngopi, ya ngobrol lah. Salah satu teman gue tadi yang bawa Uno. Tau gak misalnya mainan Uno gitu yang kartu. Oh, kartu itu ya? Kartu yang nomornya sama, terus warnanya sama gitu lah. Bawa itulah buat seru-seruan lah ya. Akhirnya kita main Uno lah tuh, udah selesai makan, terus ngopi sambil mainan di dalam tenda. Jadi kemarin kita buat 2 tenda, tapi satu tenda ini kapasitas 4, satu tendanya kapasitas 23. Yang kapasitas 23 ini memang diususin kayak buat barang, buat masak, kayak gitu. Jadi pas buat tenda tidur cuma di kapasitas 4-5 orang ini gitu. Udah tuh pas kita selesai makan, terus abis itu kita juga udah main, udah capek lah, sekitar jam 10-an malam. Gue ini kebelet buang air kecil gitu. Jadi gue ini minta tolong sama temen gue buat temenin gue. Gue tuh juga buang air kecil juga gak jauh-jauh banget bang. Jarak 50 meter dari tenda gue, itu gue buang air kecil di situ. Pas gue buang air kecil, itu memang hawanya tuh udah dingin banget dan udah bener-bener kayak aduh gak bener nih gitu, kayak bener-bener merinding banget gitu. Setelah itu udah gue setelah buang air kecil kan ibaratnya kayak gue nunduk terus begini tuh, gue ngelihat 10 jengkal dari mata kepala gue ini ada satu kepala itu bener-bener serem banget, dan itu bener-bener gue teriak sejadi-jadinya. Bener-bener astagfirullahaladzim, kayak gitu bener-bener. Temen gue yang nemenin gue kayak, lu kenapa Hilya? Kenapa? Gue sampai gemeter gini. Gue takut, gue bilang gitu. Jaraknya dekat berarti itu ya? 10 jengkal dari badan ini gue, kepala gue. Gue sampai kayak begini. Ya Allah, gue takut. Akhirnya gue kabur tuh ke dalam tenda. Lari ke dalam tenda, histeris gue dalam tenda. Temen-temen gue pada bingung dong, karena gue nggak berani cerita. Di situ gue nggak berani ngomong. Gue takut, gue bilang gitu. Udah lu tenang, dibuatin lah tuh teh sama kawan gue. Akhirnya temen gue udah mulai tenang. Udah tuh, dari situ tuh kayak suasananya memang udah nggak bener deh. Dari kejadian itu suasana udah nggak bener. Setelah itu pas gue udah kayak gitu, gue udah mulai tenang. Kan temen gue tuh ada yang bawa musik box bang. Oh iya, yang Bluetooth itu ya? Yang musik box yang Bluetooth. Iya. Itu nggak tahu kenapa musik box itu tiba-tiba tuh nyala sendiri tanpa ada dinyalain, dan itu musiknya musik Jawa yang ada di musik box itu. Wah, makin histeris dong gue. Musik siapa? Cepetan matiin. Gue udah gemetar sebadan-badannya. Terus habis itu tahun gue nggak ada yang nyalain. Gak ada yang nyalain gitu. Seharusnya harus dikonekin dulu kan kalau kayak gitu ya? Iya, namanya tapi musik tiba-tiba Bluetooth, langsung nyala aja. Langsung nyala, dan itu musik Jawa itu. Musik kending Jawa, teng gitu bukan? Kayak nyanyian Jawa sih, lebih ke nyanyian Jawa. Oh, kayak ngindu apa? Iya, kayak nyinden gitu iya. loh. Okay. Di HP kita orang tuh nggak ada musik kayak gitu. Akhirnya mana musik boxnya? Gue bilang gitu kan. Gue ambil musik box, gue lempar ke depan tenda. Jadi depan tenda gue tuh ada satu pohon bang. Satu pohon, gue lempar ke situ sampai kena tuh. Habis itu tiba-tiba musik box mati. Jadi tuh tadinya nyala, pas gue lempar tuh mati tuh musik box. Wah udah itu bener-bener udah nggak beres banget, udah nggak bener hawanya. Jadi kita pun berlima juga udah yang kayak, aduh udah deh kita tidur aja deh mending gitu kan. Udah tuh
kita tidur. Udah kita coba tidur tuh di situ tuh. Nah pada malam itu di pos 5 ada beberapa tenda gitu. Apa cuma rombonganmu aja ya? Enggak ada. Ada beberapa rombongan ada. berarti ya? Cuma memang yang di terasering di tempat itu cuma tenda gue doang. Di jaraknya mungkin atasnya, agak jauh ya? di atasnya, Iya, di atas tenda kita baru ada tenda lagi. Pas udah gue bilang udah kita tidur ayo, gue bilang gitu kan. Pas kita udah mulai siap-siap prepare tidur, kan lampu tenda masih nyala tuh, ya kan? Itu posisi kemarin tuh gue nggak di tengah, nggak di pinggir, jadi memang nggak pinggir banget tapi nggak tengah banget gitu. Berlima tuh, kita tidur berlima, itu memang sleeping bag satu-satu kan. Nama itu kan lampu tenda tuh belum mati kan. Otomatis kalau belum mati, cahaya yang di luar pasti ada orang lewat pun kelihatan. Iya nggak sih? Karena siluetnya gitu ya? Iya nggak sih yang kayak gitu. Temen gue yang paling pojok, itu katanya ngeliat, jadi ada orang, bukan jalan, itu kayak terbang gitu. Itu kata dia, itu bolak-balik sampai 2 kali. Barulah pas kedua kalinya, karena dia sekalinya takutnya halu, pas kedua kalinya kejadian lagi kayak gitu, bangunin kita. Gue ngeliat, tadi ada yang lewat gitu, tapi bukan jalan. Itu kayak terbang gitu. Gitu bilangnya sama kita. Kata gue, udah lu jangan mikirin yang macam-macam deh, udah kita istirahat aja. Gue bilang begitu. Tuh lampu tenda tuh belum mati tuh. Belum mati. Mungkin karena ada angin atau gimana jadinya lampu tenda itu gerak, Bang. Iya. Tapi anehnya lampu tenda itu kan kalau gerak begini ya, Bang ya. Gitu kan? Iya. Normal kayak, tapi ini geraknya itu begini nih. Terus tiba-tiba berhenti di posisi 45 derajat, kayak ada yang megangin. Gue sama temen gue kayak, lo lihat nggak? Lo lihat nggak? Gue lihat. Lo lihat nggak? Gue lihat. Jadi kayak, kok lampu? Berarti kayak miring lampunya gitu ya? Lampunya kayak dipegang. Gitu kayak lampu. Kayak gini contohnya tuh. Iya bener. Pokoknya tuh kalau misal lu tau lampu tenda yang kena angin begini, tapi pas setelah dia berhenti, dia tuh kayak 45 derajat gitu. Kayak ada yang nahan. Gue sampai sama temen gue kayak, Hil, siapa? Gak tahu. Lu yang bener. Lampunya matiin deh. Berani cepet pegang. Gue bilang gitu. Gak ada yang berani. Itu kayak gitu tuh lampu tenda itu. Gue sama kawan-kawan juga bingung. Ngapa tuh lampu tenda berhentinya posisinya 45 derajat gitu. Kenapa nggak yang lurus normal gitu, ya, lurus. Salah satu temen gue beraniin diri tuh udah buat pegang matiin. Dan setelah dipegang dimatiin normal, jatuh emang kayaknya sih. Gue nggak paham lah ya itu kenapa tiba-tiba jadi 45 derajat tuh. Terus setelah itu malam hari itu tuh kita memang posisinya tiduran semua. Tapi gue nggak bisa tidur. Pokoknya gue nggak bisa tidur pada malam hari itu. Pikiran gue udah nggak benar, hawanya udah nggak bagus. Terus pas kita rencana summit itu sekitar jam 3 pagi. Padahal itu tuh kemarin itu jam 1-an malam. Sekitar abis jam 12 lah. Itu bener-bener gue nggak bisa tidur. Gue merem-merem itu pas 2:30. Jadi kita kebablasan bangunnya. Kita bangun 3:30. Jadi nggak jadi jalan jam 3 iya. ya? Iya benar. Pokoknya kita mulai summit itu jam 4 lewat lah. Dan setelah pas perjalanan mau ke summit itu, kita tuh cerita kenapa kejadian itu semalam tuh aneh gitu. Terus gue tanya semalam, gue kan bilang gini otomatis gue bilang, gue semalam nggak bisa tidur. Kawan gue nih 4-4-nya bilang, gue juga nggak bisa tidur, gue juga nggak bisa tidur. Jadi benar-benar posisinya kita tiduran, tapi nggak ada yang tidur. Kata gue, lu kenapa gak bisa tidur? Dan gak ada yang ngobrol juga ya? Gak ada yang ngobrol, jadi kayak bener-bener heningnya orang tidur tapi gak bisa tidur berlima. Kenapa lu gak bisa tidur? Gue tanya dong. Terus habis itu kata dia, gak tahu, gue ngerasa gak enak banget badan gue. Begitu kan, jadi kayak, ih, kita orang nih kenapa ya gitu ya, gak dibolehin tidur kali ya. Tapi gue sempet tidur, gue bilang gitu, gue sempet tidur jam 2:30 pagi, gue sempet tidur di situ. Akhirnya udah tuh kita perjalanan summit tuh nggak ada yang hal-hal aneh sih, alhamdulillahnya. Ya? Alhamdulillahnya nyampe di Pelawangan itu memang sunrise itu udah
naik. Telat berarti ya? Iya udah telat lah, biarin gue udah nggak gimana-gimana, pokoknya udah kita selamat aja sampai udah di Pelawangan. Dari Pelawangan ke puncak tuh masih lumayan jauh kan, ditambah lagi bebatuan Gunung Slamet gimana sih gitu kan, jauh kelihatannya mau ke puncak. Nyampe di puncak itu kita tuh sekitar jam 8 lewat, jam 8-an pagi lah nyampe di puncak. Setelah foto-foto tiba-tiba udah kan cerah tuh tadi bang, cerah bang, bagus banget. Nah di puncak rame nggak tuh? Ramenya ya rame nggak yang banget. Iya, nggak kayak gede gitu ya? Wah jauh bang. Jauh ya? Gede mah kayak bukan gunung dah, wisata. Jauh. Udah setelah jam 8 lewat sedikit itu dari bawah kabut naik ke atas bang. Dan itu bener-bener kabutnya itu kayak nyerang kita. Surut naik ke atas, cepet banget. Nggak ada hitungan 1 menit lah, tiba-tiba tuh kabut naik ke atas. Yang tadinya cerah banget. Nah itu gue nggak tahu tuh. Namanya jalur selamat dari puncak ke Pelawangan itu kalau kabut pasti jalurnya nggak kelihatan. Gitu kan? Iya, karena bebatuan gitu. Karena kan bebatuan gitu, jadi nggak bakal kelihatan. Tapi kita yaudah kita tungguin lah tuh kabutnya, mungkin cuma sebentar karena kan itu datang kabut tiba-tiba kan yang ke puncak, jadi benar-benar kabut semuanya di puncak itu. Tapi kita tungguin tuh sampai 30 menit kagak turun-turun tuh kabut, nggak habis-habis. Jadi mau nggak mau ya kita harus turun, tapi ya pelan-pelan gitu, jangan sampai kita misah lah ibaratnya. Udah kita turun. Salah satu temen gue ini ngikut sama gue berdua, yang bertiga pisah. Pisahnya itu jalurnya di sana tuh mau turun aksesnya banyak. Jalur selamat itu tuh benar-benar banyak aksesnya. Ada yang ke kanan sedikit, ada yang ke kiri, ada yang lurus. Pokoknya dimanapun ya ketemu sama pijakan bekas manusia ya itu kita lewatin lah ibaratnya gitu. Gue ini berdua, yang bertiga misah. Nah yang gue ini berdua ini agak ke kanan tuh bang. Yang bertiga ini agak-agak ke kiri. Karena nih posisinya kabut jadinya orang kelihatan tuh. Gue teriakin, di kalian di mana? Gue bilang begitu. Terus mereka teriak dari ujung kiri. Waduh jauh banget kayaknya. Jadi gue tuh kayak, aduh gue gak paham deh itu tuh kenapa gue bisa ke kanan banget. Hilya lu jangan ke sono katanya. Itu tuh jurang kata kawan gue gitu, teriak tuh. Masih kedengeran tapi karena kondisinya kabut jadi kita gak bisa ngeliat mereka posisinya di mana. Cuma dengar suara aja berarti ya. Oke. Ambil ke kiri katanya gitu. Ya udah akhirnya kita ambil ke kiri. Udah ambil ke kiri, alhamdulillahnya. Sampailah tuh di Pelawangan, jadi di pos 9 itu. Gue udah tenang banget itu sumpah. Kayak ya Allah udah istighfar aja sepanjang jalur gue turun dari puncak ke Pelawangan berarti itu tuh. Kabut berarti pas turun. Kabut. Asli itu kabut banget. Jadi gue udah bener-bener udah halusinasinya pakai tingkat banget gitu. Iya. Wah, gue udah deg-degannya setengah hati nggak tuh. Bener-bener takut. Pas nyampe di Pelawangan gue udah lega. Dan gue alhamdulillah bisa ketemu sama kawan-kawan yang lainnya. Gitu. Akhirnya kita nyampe di Pelawangan, istirahat sebentar, ya buat nyemil-nyemil sedikit lah. Itu barulah kita turun ke tenda. Perjalanan dari pos 9 ke pos 5 tuh sebenarnya nggak jauh sih. Karena banyaknya pos itu sedikit-sedikit. Iya. Kayak cuma 7 ke 8 aja paling cuma 15 menit nyampe kayak gitu. Jadi turunnya itu nggak terlalu lama. Nyampe di tenda, itu kan kita sampai semua kan berlima-limanya. Nyampe di tenda itu kurang lebih itu jam 11 siang. Gitu. Memang memperkirakan kita tuh jangan sampai turun terlalu sore gitu. Takutnya di jalur kena sore. Kena malam. Iya, kena malam. Akhirnya pas kita sampai di sana, kita masih masak dulu tuh. Masih riwah lah. Masak, makan, persiapan buat turun. Kita turun itu sekitar jam 1 siang. Jam 1 siang itu kita udah mulai turun. Udah selesai makan, prepare segala macem, jam 1-an lah, bener-bener jam 1 kita turun. Nah pas dari pos 5 ke 4, itu kan kemarin kita pos 4 itu ngalamin kejadian aneh kan. Iya. Nah itu sempat mau ke pos 4, nyampe ke pos 4 itu sempat kita omongin. Sempat ada obrolan lah. Kira-kira tuh cewek
kemana ya gitu. Jadi kita tuh ngomongin tuh cewek yang di pos 4. Gue bilang, itu mah kali dia ini kali nyasar atau gimana, pisah sama rombongannya. Gue bilang begitu kan. Terus ada lagi kawan gue nyeletuk, itu mah kayaknya bukan manusia deh, katanya gitu. Itu mah kayaknya, itu tuh kayak hantu, kayak jin jelmaan gitu ngomongnya. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Sepanjang jalan kita omongin, nyampe di pos 4. Tadinya kan cerah banget tuh bang. Nyampe di pos 4 tuh tiba-tiba ada kabut terus hujan rintik. Oh, gerimis gitu Gerimis ya? lah gitu, bener. Hujan rintik kayak gerimis-gerimis. Itu kawan gue tuh minta buat pakai mantel. Udah kita break dulu bentar. Kita pakai mantel dulu ya. Itu posisi di pos 4 tuh. Oh, pas banget berarti? Iya, pas banget di pos 4. Gue tuh udah deg-deg banget bang. Udah jantung gue kayak aduh gak beres. Belakang gue ini berat banget. Kayak waktu itu tuh berat banget, pokoknya bener-bener kayak ada yang gue bawa keril, cuma keril itu kayak lebih 2 kali lipatnya lagi. Gue taruh tuh keril, gue lempar keril gue kan, sampai gue giniin, kucing banget nih keril gue ngomong kasar di situ, cuma ya maksudnya gue marahnya ke keril gue gitu. Karena perbedaannya jauh banget ya, pas turun itu ya? Jauh. Kan seharusnya orang kalau tas keril turun tuh lebih enteng ya? Iya. Ini mah pas mau nyampe pos 4 tuh makin berat. Yang tadinya udah berat tapi tambah berat lagi. Makanya gue lepas. Gue bilang bener-bener tuh keril, gue bilang gitu, bikin berat aja, gue bilang gitu kan. Udah semua kita udah pakai mantel nih. Pas pakai mantel, baru mau jalan nih. Mau jalan. Hujannya tiba-tiba berhenti. Kan ngeselin banget kan. Aneh. Iya. Aneh, gak jauh dari pos 4. Nah, gue ini ngerasa karena badan gue udah berat nih. Udah gak karuan gitu kan. Udah panas banget. Akhirnya gue bilang sama temen gue. Badan gue berat, gue bilang gitu. Kayaknya gue harus istirahat deh, gue bilang gitu. Bener-bener gue gak kuat, gue bilang gitu. Akhirnya udah istirahat dulu. Itu udah lepas tuh dari pos 4 tuh. Tapi gak jauh banget bang dari Samaran tuh. Istirahat dulu. Gue dikasih minyak kayu putih. Gue dikasih minum gitu. Kayak ada sesuatu yang mau masuk nih ke badan gue. Cuma gue tuh nolak. Gue gak tahu gitu. Itu apaan gitu. Tiba-tiba berat. Kayak bener-bener ada yang mau masuk gitu. Ngerasanya setengah diri gue tuh kayak udah mau hilang akal aja. Sama teman gue disuruh istighfar, terus habis itu didengerin lagu murotal. Akhirnya gue udah mulai istighfar, gue harus sadar. Udah bener badan gue udah lemes banget, gue udah nggak punya tenaga buat ngelanjutin perjalanan gitu. Kata temen, udah sini keril gue bawa, kata kawan gue gitu. Udah nggak usah, gue masih mampu, gue bilang gitu buat bawain keril. Setelah itu pas gue udah selesai istirahat, gue udah bener-bener banyak istighfar. Alhamdulillah itu udah mulai entengan, udah mulai enakan badan gue lah berarti. Udah gue bawa keril, kata gue, firasat gue kan masih nggak enak. Gue bilang sama teman-teman gue, kita jangan sampai istirahat kelamaan ya, gue bilang begitu. Soalnya badan gue udah fisiknya udah nggak mampu lagi. Udah tuh, akhirnya kita jalan dari situ sampai ke pos 3. Normal tuh, udah normal. Terus dari pos 2 sampai ke pos 1. Nah dari pos 1 mau ke base camp, itu hujan, kita kena hujan. Itu udah malam, maghrib belum? Belum, Masih itu sore masih gitu sore sekitar jam 4:30-an. Oke. 4:30 sore. Dari pos 1 itu kan jauh jaraknya bang ya, ke base camp. Lewatin ladang warga. Iya, ladang warga mulu itu isinya, yang nggak habis-habis gitu kan. Pada waktu itu nggak ada ojek lagi. Jadinya ya udahlah, kata gue, kita pelan-pelan aja jalannya. Karena ini hujan, kabut, terus habis itu udah mau mulai malam juga. Jadinya kita harus bareng-bareng. Terus habis itu, badan gue dari situ udah berat lagi. Udah nggak bener lagi, udah bener-bener, aduh
Kenapa gitu kan, kenapa gue udah ngerasa diri gue tuh udah gak mampu buat jalan lagi. Terus kawan gue tuh merhatiin gue kali ya, sampai bilang, Hilya lu kok jalannya sempoyongan sih gitu. Lu tuh kenapa? Gue sampai nanyain gitu. Gak tahu, gue bener-bener gak enak banget, pengen muntah rasanya. Waktu itu kayak pengen muntah, badan gue berat yang gak enak banget, kayak orang sakit meriang. Tapi ini lebih parahnya lagi gue ngerasanya. Sampai kawan gue tuh, udah sini tasnya gue bawain, dibawain lo tuh sama temen gue. Udah gue gak mau maksain kan, akhirnya gue kasih tuh tas nih, bawain, di double lah tuh carrier-nya. Berarti kosongan tuh ya? Kosong gue. Tapi tetap aja bang, namanya kepala pusing, pengen muntah, badan gak enak, jadi udah semacem-macemnya gitu. Udah mikirnya juga udah halunya kebanyakan. Udah halusinasi aja tuh gue tuh. Mau nyampe pos registrasi ke base camp, itu badan gue jatuh. Gue nggak mampu. Itu kayak gue pingsan. Cuma gue masih sadar. Itu badan gue tuh kaku semua bang. Badan gue tuh kaku. Kayak gue bener-bener kayak udah mau hilang akal. Gue tuh udah mau kesurupan gitu. Cuma gue nyebutnya bukan kesurupan sih. Karena gue masih sadar. Sadarnya itu setengah sadar, tapi gue nggak ada tenaga lagi buat jalan. Itu pas jatuh ada yang nanggepin nggak? Nggak. Jadi gue jatuh aja udah, tiba-tiba gue pingsan aja udah jatuh badan gue. Tapi kata gue, tolong gue udah nggak bisa, nggak mampu, gue bilang itu masih sadar gue tuh posisinya. Jadi sama kawan gue yang turun duluan, manggilin orang base camp. Mas, teman saya nggak kuat katanya, minta dievakuasi. Akhirnya dievakuasi lah. Jadi gue digendong sama orang base camp. Tapi nggak jauh dari base camp, sekitaran ya 10 menitan lah. Setelah jembatan apa sebelum? Udah setelah. Oh berarti udah lewat jembatan? Udah deket itu berarti? Oh iya udah deket memang. Terus udah nyampe di base camp, karena kan posisinya itu hujan. Hujannya itu gerimis gede bang, jadinya gerimis awet ya? Iya, jadinya badan gue udah nggak mampu lagi, udah semua maunya nyatu. Udah dari situ, gue nyampe di base camp, istirahat lah gue ganti baju sama bukan temen sih, jadi orang di base camp itu ada beberapa cewek pendaki, dibantulah tuh buat gue berdiri, buat ke kamar mandi, buat ganti baju. Jadi memang gue bilang nih kesurupan bukan, tapi badan gue udah bener-bener nggak mampu, udah lemes banget. Kayak setengah sadar berarti? Iya, setengah sadar. Udah gue ganti baju, gue dikasih makan, gue minum, akhirnya udah mulai pulihan tuh badan gue. Temen orang base camp nih nanya, kenapa sih mbaknya gitu. Nggak tahu mas, kata teman gue gitu. Soalnya memang dari kemarin kita sempet ada ngalamin ada trouble lagi. Iya, keanehan apa ngomongnya. Di pos 4 itu kita ketemu sama cewek mas, katanya gitu. Cewek siapa? Gitu. Naik jam berapa? Kata orang base camp gitu. Terus kata temen gue yang cerita sama gue tuh, iya cewek tapi dia sendirian, badannya tuh kumuh mas, pakai kerudung, bawa keril. Naik jam berapa itu orang, kata orang base camp gitu. Loh, saya juga nggak tahu, soalnya memang ketemu sama kita tuh bukan lewat jalur utama mas, lewat dari semak-semak, dari jurang, ngomongnya begitu di pos Samarantu, di pos 4. Habis itu, jadi orang base camp itu ngambil satu foto, beberapa foto lah gitu, bukan satu foto, beberapa foto. Data base camp itu. Iya, ditunjukin beberapa foto. Coba kamu lihat deh, ada nggak di sini orangnya gitu. Terus tiba-tiba nih orang base camp nih ngambil satu foto cewek, ditunjukin, ini bukan orangnya. Kata temen gue kaget ngeliatnya. Hah? Iya mas, ini mas, bener. Katanya begitu. Oh, ini itu cewek yang hilang memang di tahun 90-an. Terus ditanya lah sama kawan gue, beritanya ada nggak mas? Masuk berita nggak? Katanya emang di waktu itu tuh karena memang minim sama internet, informasi jadinya memang nggak masuk ke sosial media lah, ibaratnya gitu. Beda sama sekarang ngomongnya apa-apa gitu. Kan sekarang kan langsung apa-apa naik gitu kan. Yang kemarin hilang aja, yang di Lawu aja itu viral banget kan, karena ini memang
tahun udah lama. Cuma anehnya kata orang basecamp, kenapa dia tiba-tiba nampakin ya gitu. Terus jadi kawan gue tuh cerita, iya mas itu kita ketemu di situ, tapi ketemunya tuh pas si Hilya megang tangannya itu mau ngasih makan, itu malah badannya Hilya tuh gemeter mas, kayak orang kesetrum. Pas kita mau nolongin Hilya, malah kitanya juga ikut gemeter, ikut kesetrum juga, kayak nyamber katanya gitu. Dari mulai kejadian itu barulah mas muncul-muncul hal aneh. Bahkan kita itu di tenda itu mas nggak dibolehin tidur, ada aja gitu. Gitu, musik box aja tiba-tiba nyala sendiri gitu mas. Pokoknya cerita lah begitu kan temen gue kan. Posisi itu gue tuh udah sadar, cuma ya masih lemas badan gue. Udah dari situ turun itu kan malam. Gue kan itu kereta gue tuh besok pagi, jadi gue sama temen gue itu mutusin buat istirahat di rumah kawan gue yang pertama, nggak tidur di base camp. Udah kelar dari situ, ya udah kita pulang lah tuh ke rumah temen gue dengan ya badan gue yang masih lemes lah. Hujan juga udah mulai mereda, jadinya kita mutusin buat balik ke rumah kawan gue. Udah besok paginya gue balik ke Bekasi deh. Sendirian? Gue sendiri. Kemarin memang berangkat dari Bekasi, gue sih kayaknya sendiri mulu deh kalau naik gunung dari Bekasi kemana-mana. Jarang ada partner kayaknya. Kayak lebih enak sih jalan sendiri tuh. Soalnya kan Bebas ya kalau kayak gitu ya? Bebas, soalnya kalau jalan sama temen atau sama pasangan misalnya nih, ada aja gitu kayak dia punya kerjaan lain yang harus pulang hari ini gitu kan. Pada kala itu kan gue baru masuk kuliah, jadi gue kayak masih have fun-nya, masih unyu-unyu lah naik gunung gitu. Masih sering, wah ini belum nih, gitu iya, ya? Masih seneng-senengnya gitu naik seminggu gunung. bisa nggak pulang gitu kayak gitu tuh. Obatin semua tuh di Jawa Tengah gitu ya. Lagi semangat-semangatnya. Oke, itu pendakian di 2018 ya. Nah, lu kan sempat ngelihat sosok kepala doang tuh. Iya. Itu kayak gimana ya bentukannya, Il? Itu nggak bisa di... Itu gede segini ya mungkin? Enggak. Lebih lagi? Kalau kepala manusia 2 kali lipatnya. Oke, ya. Lu tau kelapa yang gede, tapi itu mukanya tuh hancur bang. Tapi nggak kelihatan kayak mata Enggak, gitu, hancur. Hancur itu makanya gue gemeter sejadi-jadinya tuh, teriak sejadi-jadinya di situ. Tapi nggak tahu gue halu atau gimana, tapi bener jelas. Kalau gue itu halu ya, gue nggak akan teriak sampai gue gemeter, sampai gue ketakutan. Iya. Sampai teman-teman gue. Dan itu jaraknya agak lama waktunya, durasinya ya? Enggak lah. Cepet. Gue ngeliat, gue bangun, gue ngeliat, astagfirullahaladzim, gue langsung tutup mata. Oh, pas lu ngeliat lagi masih ada? Gue takut, gue nggak berani buka, gue bilang gitu. Pas gue gemeter tangan, gue udah mata merem, selang berapa menit langsung disamperin sama kawan gue, lu kenapa? Gitu, jadi aduh bener-bener cuma berapa detik, cuma Masya Allah banget. Dan ada kejadian aneh juga sih kalau menurut gue, pas waktu di dalam tenda itu kan lampu, ya normal lampu kalau ketip angin pasti kalau ketip angin pasti cuma segini-gini doang kan. Kayak ayunan lah gitu ya. Iya, ini mah kayak berhentinya itu 45 derajat. Miring berarti keadaannya. Miring, kondisi headlampnya itu miring, kayak kondisi lampu tendanya. Lu tau sih lampu tenda yang bulat warna oranye? Itu kan begini nih. Set angin, tek kayak berdiri. Itu kan agak gede ya? Iya. Ini segini ukurannya? Lebih gede iya, lagi segini. Ya? Ini segini nih. Ya? Iya. Kan dia jalannya begini kan. Posisi itu kemarin gini. Jadi bener-bener dia tuh kondisi gini nih. Miring ya? Kayak ada yang nahan. Bener-bener kayak ada yang megangin. Iya. Gitu. Reaksi lu sama temen-temen lu gimana? Ya. Pada saat kejadian itu tuh? Pokoknya pas lagi lampu itu udah dari kejadian musik box saya kita udah nggak nyaman. Kan setelah dari gua ngelihat kepala, abis itu gua masuk dalam tenda. Dengar suara musik box ya? Dengar suara musik box, gua lempar musik box. Udah mulai gua saranin buat tidur. Pas kita mau tidur lampu belum mati, ada yang terbang kan. Oh iya. Setelah ada yang terbang, angin. Angin tuh, pas angin lampu tenda begitu petek gitu. Nah itu pas lampu tenda tuh terakhir tuh, kawan gue udah, lu ngeliat gak kayak senggol-senggolan kita. Gue ngeliat. Nggak ada yang berani kan, gue bilang tadi nggak ada yang berani. Pas kawan gue yang di ujung itu ngeberanin buat matiin. Udah pas dipegang sama kawan gue, normal lagi tuh ya? Balik lagi ke utama gitu. Oke, iya, gokil situ. Parah nah nih Hil,
Pertanyaan yang menurut gue agak nyeleneh ya, atau mungkin yang seharusnya pertanyaan gak usah dipertanyaan, ngapain dipertanyaan gitu. Cuma koreksi kalau salah ya, di tahun 2018 bukannya udah ada peraturan nggak boleh bawa musik box ya? Sebenarnya belum ada kalau waktu itu. Belum ada peraturannya ya? Belum ada. 2018 oke, itu belum ada, dan di Gunung Slamet ini kan waktu itu bukan taman nasional. Jadi yang diberlakukan untuk tidak boleh bawa musik box itu Hanya taman nasional berarti? iya, pada iya, waktu iya. itu. Kalau sekarang kayaknya hampir semua Hampir gunung semua deh. gunung ya, Kalau walaupun tahun-tahun belum taman sekarang. nasional ya? Gitu memang ya gue juga nggak biasanya kan di briefing dong kalau misalnya nggak boleh bawa musik box gini-gini, nggak boleh dibawa ini, nggak boleh bawa tisu basah, kan pasti biasa di briefing dikasih tahu sama orang base camp. Pada waktu itu emang nggak dikasih tahu. Berarti briefingnya ini cuma dikasih tahu kalau bisa jangan bermalam di pos 4 gitu? Bukan briefing sih, kemarin tuh kayak cuma dikasih tahu. Cuma ditanya. Benar, di zaman-zaman itu emang gak ada briefing-briefing. Nggak ada, cuma dikasih tahu doang. Registrasi, cuma dipesan sama base camp. Kalau bisa jangan sampai ketemu malam gitu. Gitu doang. Cuma titip pesannya, memang nggak ada briefing kayak sekarang pas gitu. sekarang kan harus di-briefingin dulu gitu ya kan. Makanya waktu itu gue sama temen gue, ya gue juga nggak tahu tuh temen gue ada yang bawa musik box. Ya pikir temen gue buat seru-seruan, buat nyanyi-nyanyian lah gitu, nggak bete ya, iya, memang cuma karena emang suasana malam itu udah nggak bener nih, udah nggak, hawanya juga nggak bagus, jadinya tuh musik box nggak dipakai juga gitu, yang tiba-tiba nyala sendiri gitu. Dan posisinya musik itu box ini kan seharusnya dia bisa connect kalau ada HP. Bluetooth ya? Iya, kalau dia konekin ke HP. Iya. Dan itu kemarin posisi musik boxnya itu ada di kepala Keril. Masih di dalam kepala Keril. Iya. Dan gue temen gue nih ngecek handphone satu-satu, nggak ada yang connect ke musik box. Makanya. Dan nggak ada yang punya musik Jawa juga. Nggak ada. Gitu. Makanya langsung gue lempar. Gitu, langsung gue lempar, mati. Dan di situ mungkin di base camp itu gue mikirnya nih musik box nyambung sama Bluetooth orang lain, tapi kalau nyambung tuh kan posisinya harus dinyalain dulu. Dan harus ada pemberitahuannya ya? Iya, ada yang connecting gitu kan biasanya. Iya. Dan minimal dinyalain dulu lah. Kemarin tuh kayak musik boxnya mati. Kondisinya emang nggak nyala gitu. Berarti itu yang nggak masuk di akal. Langsung dengar suara gendeng Jawa gitu. Iya, kayak sinden mungkin sinden kayaknya orang Jawa, gimana sih orang Jawa nyanyi itu? Bukan nyanyi gitu. bukan goyen wakton ya, bukan Deni Caknan ya, bukan. Kan Deni Caknan lagi. Kayak mungkin ngindung ya, apa ngindung ya? Kalau gitu namanya ngindung ya? Jawa, Bang. Iya, ntar disangkanya Kartonyono bukan? Bukan, kalau itu mah lagu-lagu zaman sekarang ya. Makanya itu bukan Jawa, lagu Jawa yang sekarang lagi banyak didengar, ya, bukan. Ya. Emang lagu yang kayaknya sih ini lagu kayak buat adat-adat gitu. Iya. Gue tahu maksud lu lagu-lagu kayak gimana iya, gitu. gitu. Nah, setelah turun ini kan temen-temen lu nggak pada cerita gitu ngalamin hal apa aja? Ya, temen lu yang sempet ditarik kakinya itu? Cerita lah Bang, di rumahnya. Itu bukan keram berarti? Setahu gue kalau keram bisa diangkat-angkat juga sih. Kata dia itu kayak memang ada yang nahan. Ada yang megangin? Iya, ada yang nggak ngebolehin buat turun. Terus pas gue bilang, lu ngelihat sesuatu nggak? Gue bilang gitu di jalur di skit sumber air itu ya? Iya, dia tuh bilang, gue juga ngelihat Hil sebenarnya badannya gede kan, gitu ngomongnya. Gede, cewek, tapi gue dalam hati, iya bener itu cewek gitu kan. Terus gue juga ngeliat, tapi gue mencoba buat kayak nggak yang punya pikiran yang jelek kayak gitu. Jadinya gue bilang aja sama lu, ayo udah cepetan, ayo naik gitu. Padahal gue ngeliat gitu. Dan pada hari itu tuh memang kawan-kawan gue bilang, gue juga nggak bisa tidur. Semuanya berarti kayak kurang tidur semua berarti ya? Iya, bener-bener digangguin. Aneh banget itu pendakian kali itu tuh. Nah, mungkin dari cara bajunya, warnanya, atau dia pakai keril warna apa yang waktu di pos 4 itu masih ingat nggak? Ingat banget gue. Kayak gimana? Itu dia pakai baju warna krem, jadi kayaknya sih putih. Cuma putihnya ini putih udah kotor, jadi gue nyebutnya kayak warna krem. Oh iya. Baju gitu, putih kayak udah sering kena debu tanah gitu ya? Iya, iya. kerudungnya hitam. Jadi posisi itu kemarin dia bawa keril warna biru dia tuh. Tapi nggak sempet ngeliat merek-merek? Enggak. Kan posisinya memang tuh cewek ngedepanin gue. Iya. Itu kayaknya juga kerilnya keril lama sih.
yang kalau Keril sekarang biasanya kan ada tulisan apa, Ya, lagu logo-logo di apa, sini. logo-logo Itu dari pelosok mana, berarti. merek apa. Iya. Itu enggak sih, enggak ada. Tapi kayak warnanya tuh warna biru tua gitu, biru hitam tua. Oh iya. Tapi pas lagi ada foto ditunjukin sama orang basecamp itu cuma bukan ditunjukin si cewek yang hari itu enggak, cuma memang mirip. Jadi nih kayaknya orang basecamp ini tahu data itu dari ngambil fotonya dari foto sebelumnya dia naik gitu. Oh, mungkin kayak ada mungkin keluarganya yang iya, laporan hilang nih kayak mungkin, gini. Oh iya. mungkin gitu. Oke, gokil sini cerita. Terus setelah itu lo pas pulang nggak naik gunung lagi tuh ya? Naik gunung minggu depannya. Kayak gue nggak ada kapoknya gitu. Iya. Minggu depannya gue emang lagi banyak-banyaknya trip juga waktu itu. Lagi Sering mulai diundang-undang juga ya? Udah waktu pokoknya itu ya? bukan undang sih, gue malah buat open trip gitulah. Open trip pada 2018 sampai mau ke COVID itu memang gue sering. Iya. Tapi Setelah waktu itu COVID, mati karena mati udah pas waktu COVID. Kan karena gue pengen buat open trip ke Selamat, otomatis gue harus naik dulu dong ke Iya. Gunung Selamat. Biar Otomatis tahu gue tahu jalur-jalurnya jalurnya, kan, ya. berapa estimasinya, ada air apa enggak, tempat campnya gimana, menuju ke puncak gimana, kan gue harus tahu. Berarti itu pendakian survei. Iya, pendakian survei. iya, bener-bener. Setelah dari itu rencananya bulan depan gue mau buat open trip ke Selamat. Gitu. Oke nih Hilya, thank you banget nih udah berbagi sebuah pengalaman pendakian yang keren banget sih. Ini di tahun 2018 ya. Nah, sempat juga mungkin kita bisa katakan di pos 4 ini perempuan pendaki gaib mungkin. Pendaki yang udah lama meninggal. Benar. Dan lama hilang dan nggak diketemukan sampai sekarang ya. Ya gitu deh. Oke, mungkin sebelum mengakhiri video kali ini punya pesan-pesan nih buat teman-teman semua. Buat pesan-pesan Iya. buat ke teman-teman sekarang, kalau yang mau mendaki gunung itu kalian harus bisa mempersiapkan segala hal. Oke. Dari mulai fisik, perlengkapan, dan sebelum terjun ke lapangan langsung kalian harus tahu dulu nih jalurnya. Minimal kalian harus lihat dulu YouTube, minimal harus lihat dulu di internet gitu estimasi perjalanan jalurnya seperti apa, biar bisa tahu dulu nih alurnya kalian mood naik jam berapa dan nanti ada air atau enggak, area campnya seperti apa. Intinya udah tahu lah biar makin mateng gitu. Terus juga jangan sampai kalian berpikiran, wah nih abis cerita horor nih pasti di gunung itu ada horor. Jangan kayak gitu, karena nggak semua orang bisa merasakan apa yang dirasain sama gue gitu. Benar. Nggak semua orang bisa percaya atau percaya nggak percaya ya, hal-hal kayak gitu pasti ada di sekitar kita karena kita hidup berdampingan. Tapi ya ada dikhususkan orang-orang yang memang orang-orang yang dikhususkan bisa tahu, bisa bisa dikasih ngeliat kelebihan gitu. lah gitu Iya, ya. dikasih kelebihan kayak gitu. Jadi jangan berpikir satu statement kalau gunung itu tempat horor, jangan. Tapi jangan menyepelekan juga, jangan sembarangan. Niatnya juga harus bagus. Kayak gitu biar pendakian kalian itu makin lancar sampai ke rumah tuh dengan selamat begitu. Oke. Dan juga siapkan tenaga dan mental mungkin Benar. ya. Karena naik gunung itu adalah salah satu olahraga yang ekstrim. Terekstrim, benar. Iya. Dan tetap didampingi sama orang yang berpengalaman pasti. Jelas. Oke, mungkin itu aja nih dari gua Bang Mange dan juga Hilya. Gua pamit undur diri, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.